Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ya ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wal hikna bis-solihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Peki Pondok Indah, saya ucapkan selamat siang ayyuhal mukminun. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan juga kesehatan untuk kembali belajar bersama-sama ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dan hari ini kita akan melanjutkan penjelasan atau keterangan tentang soleh di dalam Al-Quran yang terdapat di 21 surat. Di 21 surat. Ya. Surat yang pertama yaitu di surat ke-7 ayat 73 sampai 79. Kemudian surat yang kedua di surat 9 At-Taubah ayatnya 70. Kemudian ada di surat 11 mulai ayat 61 sampai 68. Dan yang terakhir kemarin surat Ibrahim ayat ke-9 ya. Nah, hari ini kita masuk surat yang kelima ya, surat yang kelima yaitu yang ada di surat Al-Hijr surat ke-15 mulai ayat 80 sampai 86 ya. Quran surat 15 Al-Hijr ayat 80 sampai 86. Ya. Kita buka dulu ayatnya. Surat 15. Ya, kita mulai di surat 15 ayat 20 masih bercerita tentang soleh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Dan sesungguhnya penduduk kota Al-Hijr dan sesungguhnya penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul. Kemudian ayat berikut, wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Fa'akhodathumus soyhatu musbihin. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Fama agna anhum makanu yaksibun. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Wama khalaqnas samawati wal ardo wama bainahuma illa bil haq wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahis sofhal jamil. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat itu pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwal kholaqul alim. Sesungguhnya Tuhanmu dialah
yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Ya, kita lihat dari dari ayat ke-80. Di sini dikatakan walaqad kadzaba ashabul hijri. Dan sesungguhnya penduduk kota Al-Hijri. Al-Hijri, Al-Hijri itu artinya batu. Makanya ada batu Hajar Aswad. Hajar itu artinya batu. Ashabul Hijri, penduduk batu. Apa maksudnya, Bu? Penduduk kota, penduduk kota yang masyarakatnya kepalanya batu. Jadi penduduk kota yang berkepala batu. Gitu ya. Al-Hijri itu kan, hijri itu batu. Ketika disebut nama batu, karakter batu itu artinya keras. Jadi ada sebuah kota namanya Al-Hijri. Disebut sebagai kota batu. Maknanya kota yang penduduknya kepalanya membatu. Bahasa kitanya apa? Keras kepala. Gitu. Keras kepala itu bisa mengandung konotasi keras kepala, kekeh. Kekeh dalam arti positif bisa. Juga bisa dalam arti negatif kan. Itu negatifnya keras kepalanya bandel bisa kan. Itu kalau kita punya barang, kendaraan, suka disebut bandel. Ini barang ini bandel, berarti kan konotasinya kuat gitu. Al-Hijri juga bisa konotasi keras kepala negatif bisa gitu. Jadi ada sebuah kota batu. Ya, kota yang penduduknya berkepala batu atau keras kepala. Kemudian wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling. Ya, jadi setiap tanda-tanda yang datang, mereka juga selalu berpaling. Nah, salah satu tanda-tanda kekuasaan kaminya adalah, dulu pernah dijelasin adalah unta, ya. Unta betina. Unta betina, tetapi mereka malah menyembelihnya. Nakotan itu artinya kecerdikan, gitu. Jadi mereka membunuh kecerdikan mereka sendiri. Apa tanda-tanda yang lainnya? Karena mereka itu seperti batu, kepala batu, bandel, kekeh, keras gitu ya. Nah, bisa punya makna lain. Wakanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Mereka memahat. Wakanu yanhituna. Mereka memahat minal jibali dari gunung-gunung buyutan rumah. Jadi mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung. Jibal itu gunung, buyutan aminin, rumah yang aman gitu. Jadi mereka membuat rumah-rumah dengan memahat gunung-gunung. Dan rumah itu adalah rumah yang aman gitu. Yanhitun dari kata nahata, wakanu yanhituna, yanhitun dari kata nahata. Nahata itu memahat ya. Memahat, menatah. Kalau orang tukang kayu itu kan pakai tatah ya, diukirnya kan pakai tatah itu. Ini yang diukirnya gunung gitu. Memahat, menatah, meraut. Kalau meraut pakai pisau kan. Kayak orang bikin kerajinan dari kayu dipahat juga pakai pisau. Nahata juga bisa berarti menggali. Jadi rumah-rumah mereka itu tidak hanya gunungnya yang dipahat, tapi juga bawahnya ada galian kayak bunker gitu ya. Nahata juga bisa berarti menyusun dari dua kata atau lebih. Yanhitun juga berarti membanting, memukul, memfitnah, mencela, memaki. Ya, yanhitun juga bisa berarti mencemarkan gitu. Ya, siapa yang mereka maki? Ya rasulnya gitu. Jadi ada makna yang negatifnya.
Yanhitun juga berarti berdesah, mengerang gitu ya. Mengerang itu kesakitan ya. Kalau berdesah kedinginan kayaknya ya. Ya. Nah, yanhitun juga bisa berarti rintihan. Yanhitun juga bisa berarti orang asing atau pendatang. Itu arti kata yanhitun. Jadi si penduduk kota Batu itu punya karakter tadi. Mereka bisa menatah, bisa memahat, bisa meraut, bisa menggali gitu. Bisa membanting, memukul, memfitnah, mencela, memaki gitu. Mencemarkan, tapi akhirnya jadi merintih. Kenapa? Karena mereka dibinasakan dengan suara tadi. Jadi mereka merintih. Nah, jadi mereka memahat atau meraut atau menggali dari gunung-gunung menjadi rumah yang aman. Jadi mereka merasa aman dengan mereka merasa aman, tidak merasa bersalah dengan membanting gitu. Membanting buyut. Di sini kan kalau kalau memahat gunung sebagai buyut, sebagai rumah, juga bisa berarti membanting buyut atau mencemarkan buyut, juga bisa bisa berarti mencela buyut. Buyut itu dari kata bait artinya ketetapan, Bu. Ketetapan yang kuat. Yang kuatnya dari kata gunung. Nah, jadi salah satu karakter jeleknya si Ashabul Hijri itu adalah mereka suka atau mereka membanting ketetapan-ketetapan berupa buyut yang kokoh dari jibal tadi. Jadi apa yang kokoh, jibal itu kan gunung lambang kekokohan. Ya, jadi mereka membanting gunung ya sebagai buyutan aminin. Ketetapan yang kokoh, yang aman, tapi mereka banting juga, mereka maki juga, mereka mencela juga gitu ya. Itu makna lainnya. Kalau makna makna tersuratnya kan mereka memahat gunung-gunung menjadi rumah yang aman. Makna lainnya mereka itu suka mencela, suka membanting sesuatu yang kokoh dari ketetapan-ketetapan yang aman itu. Ya, itu makna lainnya. Orang keras kepala kan gitu ya. Nah, kemudian di ayat 83, karena mereka membanting ketetapan yang kokoh, mereka mencela ketetapan yang kokoh, bahkan mendustakannya, maka mereka dibinasakan dengan suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Ya, mereka dibinasakan oleh suara yang mengguntur di waktu pagi, suara keras. Suara keras itu apa? Seperti kita kayak petir gitu ya. Apa bagaikan petir di siang bolong gitu. Dan suara keras itu juga bisa menghancurkan kan? Bisa menghancur. Kalau kalau apa namanya kita lihat misalnya ada cerita bom, bom kan meledak gitu kan. Itu kan bangunan-bangunan yang di sekitarnya kan bisa bisa hancur itu. Nah, juga bisa memekakkan suara, itu bisa memecah gendang telinga juga. Jadi mereka dibinasakan karena suara mengguntur. Nah, karena demikian maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur tadi. Di waktu subuh lagi. Terus ayat 84-nya, maka tidak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Apa yang telah mereka usahakan gitu. Itu tidak bisa membantu dia juga. Ya, kemarin diceritakan mereka tuh membuat bangunan-bangunan, rumah-rumah, istana dari bukit-bukit yang dipahatkan. Mereka merasa aman di dalamnya. Ternyata juga ya tidak bisa menolong mereka. Nah, ada yang udah pergi ke sana kemarin, ke Petra kemarin, Bu Popi? Belum, Kang. Belum pergi ke Oh, Petra. oh, Belum. udah keduluan Baru sama baca ya baca udah itunya apa? iya, udah Eh, keduluan sama Joni Indra apa Joni Indo itu ya? Joni Indro. Udah Aku keduluan juga sama belum.
Iya, udah kedua sama Mas Joni. Itu kan di sana sekarang udah nggak ada penduduknya kan? Udah nggak ada. Iya, jadi ternyata itu kemarin di filmnya itu ya Ibu lihat. Itu kan luarnya indah, tapi kan ke dalamnya tuh kan banyak lorong kan, kayak ya kayak bangunan aja. Iya betul. Kayak Ada rumah gitu. ya kayak rumah aja, ada ruang-ruang Rumah itu, ruang mewah kamar, ya. mewah juga gitu. Makanya salah satu Yan Hitun tadi artinya menggali kan. Jadi selain Iya. mengukir, mereka menggali juga gitu. Jadi dalam-dalamnya kayak rumah, Di ya rumah Krauk gitu ya Kang. ya di Krauk Di gitu. Dan dalamnya itu luar biasa, ya gunung lah bayangin. Ya, jadi tidak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Ayat 85-nya, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Sesungguhnya saat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Kenapa kita mesti memaafkan ya? Karena udah nggak sejaman. Jadi gini maknanya. Jadi memang akan selalu ada orang-orang yang punya karakter sifat seperti Ashabul orang Hijri. keras kepala. Nah, tadi Hijri adalah penduduk negeri Kota Batu. Gitu. Kota Batu itu berarti penduduknya berkepala batu atau keras kepala. Dan akan selalu ada, Budi. Setiap zaman selalu ada orang yang berkarakter itu. Nah, di sini adalah sesungguhnya saat itu pasti datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Apa hubungannya dengan proses penciptaan langit dan bumi cerita Al-Hijri? Ya, langit itu mewakili pikiran. Pikiran ya. Langit mewakili pikiran. Bumi mewakili perasaan atau keridoan. Pemikiran dan keridoan diciptakan dengan benar. Serta apa yang ada di antara keduanya. Orang yang sudah bisa seimbang antara pikiran dan perasaan itu kan orang yang sudah dewasa, Bu. Orang terlalu pinter menggunakan pikiran tapi nggak pakai perasaan kan jadi raja tega ya Bu ya. Orang yang Hmm. menggunakan perasaan tapi tanpa berpikir logik ya menjadi baperan Bu. Nah, orang yang makanya langit dan bumi dan antara keduanya. Nah, antara keduanya berarti kan keseimbangan Bu. Kita ada di tengah tuh. Apa yang ada di antara keduanya berarti keseimbangan antara pikiran dan perasaan, antara pemikiran dan keridoan. Dan saat itu pasti terjadi, maka bersikap lapang dada lah gitu. Bahasanya Bu. Di sini kan maafkanlah. Fasfahis sofhal jamil. Maksudnya lapangkan gitu. Lapang, bersikap lapang dada lah gitu. Yang menghadapi karakter orang-orang yang tadi keras kepala, membatu tadi Bu. Mesti lapang dada. Kalau dada kita nggak lapang, Bu, nggak lapang dada, enak kan? Enak sesek gitu. Tuh sarua. Jadi keriduan kita terganggu kan gitu. Perasaan Jadi kita kita menjadi kepancing ya, sama aja kan. kalau kepancing jadi enak sama aja Bu jadinya gitu. Jadi ya menghadapi orang-orang yang sifatnya keras kepala ya harus lapang dada aja Bu. Gitu. Pas fahis soft hal jam itu gitu. Jamil itu kan artinya indah ya, baik Iya. gitu. Pas fahis soft maka sebaiknya Anda berlapang dada gitu menghadapi karakter orang-orang yang membatu gitu. Karena akan ada terus. Inna robbaka huwal alimul hakim. Sesungguhnya Tuhanmu huwal kholakul alim. Kalau kita terjemahkan inna robbaka, sesungguhnya Tuhanmu, Tuhannya menggunakan kata roba, rob itu berarti aturan, rob itu artinya hukum, rob itu artinya yang memelihara. Allah yang memelihara, Allah sebagai rob, rob itu hukum alam juga rob gitu. Hukum semesta juga Rob. Hukum sebab akibat juga Rob. Sesungguhnya Rob kamu, dialah kholak. Pencipta segala karakter. Kholak itu satu akar kata dengan akhlak. Akhlak itu bicaranya karakter. Dialah Tuhanmu yang mengatur alam semesta
pencipta segala sesuatu dengan karakter-karakternya gitu. Memang ada orang yang berkarakter seperti tadi, berkepala batu. Nah, menghadapinya ya harus berlapang dada. Kholakul alim. Alim itu artinya yang mengilmukan. Kalau alama mengetahui, kalau alimun yang memberikan pengetahuan gitu. Jadi Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan karakternya masing-masing, juga Dia yang mempunyai ilmu, pengetahuan yang juga memberi ilmu atau mengilmukan gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi Ashabul Hijri itu adalah kaumnya Samud juga. Dan Soleh adalah saudaranya Samud gitu ya. Oke, kita masuk ke surat yang ke-6. Surat yang ke-6 surat apa Bu Ida? Al-Isra ayatnya 59. Iya. Al-Isra. Al-Isra ayat 59. Nah, Bu Ida mau baca? Boleh? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan tanda-tanda, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Dan telah kami berikan kepada Samud unta betina itu yang dapat dilihat. Tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. Kenapa menakuti? Ya. Nakut-nakutin. Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu, ya, kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami. Sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan tanda-tanda. Melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang dahulu. Dan telah kami berikan kepada Samud unta betina yang dapat dilihat. Ya iyalah. Tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Apa tanda itu? Tanda-tanda itu telah datang, tetapi mereka selalu mendustakannya. Dan tanda yang diberikan kepada kaum Samud diberikan apa? Diberikan unta betina. Nah, unta betina. Nakotun lagi nih. Wa ataina samuda an-nakota. Nakota ya. Kemarin sudah dijelaskan. Nakota itu artinya kecerdikan atau pikiran yang cerdik. Tetapi mereka apa? Menzolimi. Apa menzolimi itu ya? Unta betina itu. Iya. Mereka menganiaya unta betina. Fazolamu biha. Zolamu itu dari kata zolama artinya gelap, Bu. Gelap, kegelapan. Zulumat itu kan artinya kegelapan. Mereka menggelapkan diri terhadap nakota itu. Jadi mereka memilih menggelapkan diri gitu terhadap kecerdikan gitu. Jadi cara berpikirnya ditutup gitu, jadi gelap, Bu. Gitu ya. Padahal cara berpikir itu bisa dilihat. Dilihat dari apa, Bu, cara berpikir orang itu? Perilakunya, Pak. Perilakunya kelihatan. Dari ucapannya kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Ya kan, berarti apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh kata-kata dan perilakunya menggambarkan kan cara berpikirnya dia, Bu. Iya, betul. Ya, gitu. Nah, kaum Samud itu telah diberi potensi kecerdasan atau kecerdikan, Bu. Tetapi mereka membunuh itu gitu. Membunuh sisi lainnya, sisi positifnya gitu. Ya menutup mata ya dari Menutup nggak mau mata. tahu lah istilahnya. Iya, gitu. Nggak mau tahu karena merasa mereka cerdas gitu.
Sehingga dia mencela kan, mencela rumah dari gunung tadi, mencela ketetapan yang kokoh gitu. Nah, dan kami tidak memberi tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti bahwa gini, bahasa kitanya di atas langit ada langit. Ada langit. Iya, ada sesuatu yang juga kadang-kadang di luar jangkauan akal pikiran manusia gitu. Seperti kasus tadi, kalau digambarkan, oke lah, misalnya kaum Samud bisa memahat gunung. Bisa nggak mengeluarkan unta betina dari batu itu, dari gunung tadi? Iya. Ya nggak bisa juga. Ngukir sih bisa gitu, tapi mengeluarkan unta nggak bisa. Jadi unta betina itu keluarnya kan dari batu yang terbelah ya, menurut Iya, itunya. iya simbol itu kan juga metafora. Kalau orang itu mau mau membuka diri, Bu, membuka diri itu nanti akan Iya, lahir sesuatu yang juga yang yang mujizat gitu, suatu mujizat yang iya. bisa dilihat gitu. Hanya tadi kaum Samud zolamu menutup diri terhadap nakwatu tadi, tidak mau mengakui menerima gitu. Padahal kelihatan gitu, tanda itu kelihatan, nggak ngumpet. Nah itu di surat 17 ya. Juga ada di surat ini yang ketujuh berarti ya. Yang Karena ketujuh, sekarang setuju. surat 2538. 2538. Pendek ayatnya. Ibu Popi mau baca? Enggak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Dan kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk ras dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Wa adan wa samuda wa ashabu rossi wa kurunan baina zalika katsiro. Ini ada tiga kaum ya. Ad, Samud, Ashabur Rossi. Tadi ada Ashabul Hijri ya. Ada kaum Iya. Ad, ada kaum Samud, ada Ashabur Rossi. Apa Saburoti Rossi? mana, Kang? Nah, kalau Ashabul Hijri tadi maknanya adalah penduduk kota Untuk yang yang keras kepala. keras kepala batu. Ashabur Rossi. Rossi itu dari kata rosasa, double S ya. Itu S-nya kan ada sida. Ya. Rossi itu artinya menyembunyikan. Juga bisa berarti mendamaikan. Juga bisa berarti merusakkan. Kata yang berlawanan apa, Bu? Merusak apa? Iya, Memperbaiki. menyembunyikan, mendamaikan, juga bisa merusakkan gitu. Jadi punya dua makna dia. Secara bahasa. Ini ada juga, coba lihat 5012 ya. 5012. Juga ada kata rosi di sini. Kadzabat qoblahum qaumu Nuh ashabur rosi wa samud. Ada kaumnya, ada rosi lagi. Rasi. Ya, rasi itu secara bahasa tadi menyembunyikan bisa, mendamaikan bisa, merusakkan bisa, atau kata yang berlawanan gitu ya. Kata yang berlawanan itu rosi Bu artinya Bu. Gini misalnya, mun batur kakulon mana kawetan Bu. Apa bahasa lainnya? Oposisi loh Bu. Oposisi ya. Uh-uh. Iya, Jadi kalau orang hitam dia putih gitu. Orang putih dia hitam gitu. Selalu apa bahasa Garut nete mahiwal apa Bu? Iya mahiwal. Selalu Nggak mau akur jeung batur nyeleneh. ya. Kata orang Jawa nyeleneh, Pak. Mahiwal itu rosi Bu. Iya. Tapi bikin rusak gitu. Ya. Penduduk rosi atau ashabur rosi juga bisa bermakna ningrat gitu. Ningrat betul, ningrat apa ya? Ningrat tuh. Orang yang merasa dirinya ningrat, kira-kira Bu ingin sama rakyat nggak? Nggak Enggak lah, ingin selalu tampil tampil di beda lah, atas. tampil beda, selalu ingin tampil beda gitu. Iya, gitu. Kalau orang-orang pakai pakai Ferrari, nah dia ingin lebih dari itu gitu. Nggak mau sama-sama orang gitu. Pokoknya mah gue ningrat gitu, gue punya lebih.
Rosi juga bisa bermakna kepala besar, Bu. Kepala besar atau besar kepala gitu. Iya, makanya tadi apa namanya tuh motif mengapa mereka selalu ingin berlawanan gitu, selalu ingin beda karena dia punya tadi karakternya besar kepala, kepala besar gitu, ingin selalu beda bukan apa? Iya, apa bahasa Garutnya Agul Kupayung Butut pokoknya Bu ya. Iya. Yang penting tampil wah Tampil beda ya, tampil walaupun beda. ya walaupun ngutang gitu. Oh, itu kalau bahasa Betawi gini, Pak. Apa? Biar tekor asal sohor Asal gitu ya. sohor. Nah, itu Rosi juga, Bu. Biar tekor, asal sohor pokoknya nama. Iya. Nah, itu namanya Ashabu Rosi. Oh, berarti ada nggak sekarang Bu Ashabu Rosi itu? Ada. Ada, tadi bener. Nah, itu yang pas tuh. Biar tekor, asal Asal sohor sohor. ya. Nah, itu Rasi namanya, Bu. Ada juga jadi pembalap, Pak, pembalap motor. Iya, Rosi juga ya. Iya, salah satu artinya pembalap. Itu makna Rosi. Dan kadzabat apa tadi surat 25 ya? 25 38. Ya. Dan kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Rosi. Ashabur Rosi itu orang yang mempunyai karakter Rosi tadi. Orang yang berkarakter Rosi akhirnya binasa juga, Bu. Tadi. Iya kan ngegaya terus, pengen tampil di medsos kan gitu. Nah, walaupun tekor tadi ngutang kan, bangkrut aja jadinya, Bu ya. Iya. Nah, itu karakter Ashabur Rosi namanya. Jadi mereka dibinasakan karena sifatnya tadi. Nah, yang kaumnya soleh yang mana? Yang Samudnya ya kan? Jamur. Oke. Ini beda sama hedon ya, Pak? Ya deketan lah Bu. Ya Rosi sama hedonisme kan ya nggak jauh sebetulnya. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip, karakternya sama gitu Rosi. Kepala besar kan, hedonisme. Tapi hedonisme masuk kepala besar nggak Bu? Dia dalam kemewahan, dalam keglamoran, nggak tahu kalau Iya, itu. makanya tadi salah satu artinya kan ningrat. Ya kalau ningrat Iya. tampil wah kan wajar lah Bu ya. Iya. Kalau ningrat kan memang dia berada. Ya kalau sekarang bukan ningrat lagi tetap ingin tampil ningrat gimana Bu? Ya kan itu Itu namanya mah, iya biar tekor asal ya sohor tadi. itu mah. Ya kan gitu. Dulu bapaknya raja, iyalah mewah. Sekarang anaknya udah nggak jadi raja lagi, udah nggak jadi prabu kan gitu. Udah tidak jadi Hamengkubuwono lagi. Ya jangan hidupnya tidak bisa disamain gitu. Iya. Oke, ada Rosi, Ashabul Hijri, Ashabul Rosi. Nah, ada lagi ya. Sabul Berikutnya Kahfi. Kalau yang Kahfi yang tertutup ya, Pak. Ashabul Kahfi penghuni goa. Ini Penghuni tidak masuk apa karakter lawat yang tidak masuk karakternya Soleh enggak. Ini kan lagi oh, cerita kaumnya Soleh. oh iya, iya. Iya, jadi kalau bicara Soleh ada adnya di situ. Ad itu kan artinya melampaui batas, Iya. kelewatan. Samud tadi orang yang lebih memilih membutakan diri. Rosi kepala besar gitu kan. Biar tekor asal kesohor ya itu gitulah. Contoh gini, orang punya 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 dana, punya duit lah. Katakanlah 1 miliar, Bu. Nah, kecenderungan orang dengan uang tadi itu lari kemana, Bu? Untuk gaya-gayaan seperti ningrat, gitu kan? Atau untuk amal soleh. Ya, tergantung orang ya, Pak. Iya kan, berapa persen yang untuk beramal solehnya? Jadi berapa persen ke solehnya, berapa persen ke untuk tadinya, untuk hanya sekedar kesohor aja gitu kan, sedikit. Iya. Jadi Banyaknya karakter buat hor. karakter itu kan ada di setiap, ya ada juga yang Setiap. soleh, yang solehnya ada. Tapi solehnya kan nggak banyak. Iya. Yang jadi solehnya kan nggak banyak kadang-kadang gitu. Yang banyaknya yang ke glamornya tadi kan. Iya. Oke, kita masuk ke surat yang ke-8 ya. Surat apa Bu yang ke-8?
Surat 26. 141. Ya. 159 ya. Bangga Ibu Opi. Tadi pondok ting ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum Samud telah mendustakan Rasul. Nah, kaum Samud. Soleh itu saudaranya Samud Samud. kan? Nah, Iya. ini lagi cerita kaumnya Samud. Kaumnya Soleh kan? Kaum Samud telah mendustakan rasul-rasul. Rasul yang diutus kepada kaum Samud kan Soleh Habis ya. oleh. Iya. Nah, tapi di ayat ini rasul yang diutus ke Samud satu apa banyak, Bu? Banyak. Iya, kaum Itu Samud telah mendustakan rasul-rasul kan. Jadi Soleh itu juga simbol aja. oh gitu. Nah, coba Jadi lihat. apa Rasul yang terdahulunya dari Soleh mungkin ya Pak? Seperti itu. Ya, artinya bahwa karakter Samud itu selalu ada. Makanya Oh, rasulnya kan banyak kan. iya ya. Nah, coba lihat di surat apa ini, Bu? Surat Al-Syuara. Su'aro. Su'aro itu artinya apa? Suara ya, Su'aro itu penyair. penyair. Ya. Apa hubungannya Asy'aro para penyair dengan Soleh? Halo. Apa ya? Suara. Su'aro itu jadi gini. Penyair ya. Ada orang yang membutakan risalah, mendustakan Rasul dengan syair, Bu. Apa maksudnya? Ya menandingi lah ya Pak istilahnya di situ. Menandingi, kalau menandingi seimbang. Ini mah membutakan diri dari risalah dengan Tapi syair. membuat sendiri gitu kan? Membuat Dari sendiri syair-syair. bukan. Jadi lebih cenderung kepada syair daripada kepada risalahnya, Bu. Iya ya. Nah, contohnya gini, ini contoh mungkin kalau contoh bisa salah ya. Iya. Misalnya gini, ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Ini bacaan risalah, ini nyanyian, Bu. Nyanyiannya yang kontra ya, yang kontra risalah ya. Iya. Orang lebih cenderung mendengar yang mana nih? Oh, kalau pada zaman ini mungkin lebih cenderung mendengar yang syair ya. Ya, misalnya gini, kan suka ada orang bercanda. Ada anak kecil misalnya bisa ngaji. Ngajinya bagus, Bu. Oke, ngajinya bagus. Didengar tuh enak. Ini anak kecil kok pinter ya baca Qur'annya misalnya, Bu. Nah, di sisi lain ada anak kecil yang pinter bersair, bernyanyi. Orang yang viral yang mana? Yang bilang yang dinyanyikan. Yang nyanyi gitu. Artinya kan kecenderungan orang terhadap syair lebih kuat, lebih besar daripada mendengarkan risalah. Bisa. Jangan nunjuk orang, kita aja lah, Bu, kita aja. Bisa muncul di apa di IG, muncul di Facebook kan ada video. Nah, misalnya video orang lagi baca risalah, baca Quran, ya lewat kan? Lewat lewat. Nah, tapi kalau ada syair, penasaran dengerin gitu. Ya. Kadang-kadang berkali-kali didengerinnya. Hanya kan telah dibuka sekian kali, ditonton sekian kali gitu. Nah, yang risalahnya memang sedikit yang minatnya gitu. Nah, itu juga karakternya, Bu. Karakter Samud ya begitu. Nah, hubungannya dengan syair karena ada orang yang juga membutakan diri dari risalah tertutup oleh syair tadi. Syair-syair itu kan nyanyian-nyanyian gitu. Oke, lanjut 141, 142. Ini kan sampai 104 berapa tadi? 46. Sampai 159. Iya. Sampai 159 ya. Jadi agak panjang. Lanjut. Ketika saudara mereka Soleh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" Ini Soleh berdialog dengan kaum Samud. Kaum Samud ya. Terus Ya, dia bertanya, tidak bertakwa. Sesungguhnya
Aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Berikut. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ya, jadi Soleh yang saudaranya Samud itu, jadi Soleh sama Samud itu ya satu saudaraan, Bu, satu angkatan, satu generasi, satu saudara gitu. Soleh yang juga saudaranya Samud, jadi Samud juga punya saudara, Soleh tadi. Kalau Samud itu dimaknai dengan membutakan diri, lebih memilih kebodohan, sementara Soleh memilih perbaikan kan gitu. Sebenarnya potensinya sama antara Samud dan Soleh. Ya, cuman Samud mendustakan tadi risalah aja gitu aja, Bu. Cerdiknya nggak jauh beda. Nah, Soleh yang saudaranya Samud mengajak kepada kaum Samud agar bertakwa kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ini kepadakunya kemana nih, Bu? Kepada Nabi, Rasul, Kepada kepada risalah. Soleh, Kepada risalah. kepada risalah. Karena yang didustakan mereka bukan solehnya secara person, Bu. Oh, Ya, jadi yang didustakan oleh Samud kan bukan personalnya Soleh, Bu. iya, iya. Tetapi risalahnya ini nih. Istilahnya. Iya. Risalahnya, karena Soleh membawa risalah, yang didustakan rasulnya. Aku adalah rasul. Kalau rasul itu tunggal juga merujuk kepada risalah gitu. Jadi yang didustakan Oh, itu kan berarti kan risalahnya gitu. Nah, seperti itu. Nah, cara-cara yang bisa dilakukan kan ini perintahnya. Maka bertakwalah kepada Allah, taatlah kepadaku, kepada apa yang dibawa olehku. oleh Rasul. Gimana caranya agar bisa bertakwa? Caranya gimana? Kan Iya, bertakwalah kepadaku. belajar pada risalahnya. Ini caranya agar bisa takwa satu ya. 183. Agar bertakwa harus apa, Bu? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Agar bertakwa disuruh apa, Bu? Puasa. Berpuasa. Jadi dengan cara berpuasa orang bisa bertakwa. Ya. Kalau ada orang puasa tiap tahun, Senin Kamis juga puasa, tapi nggak takwa, yang salah apanya, Bu? Yang salah puasanya. Puasanya berarti belum sesuai. Ya, Karena belum kalau puasa pasti bertakwa. bertakwa. Nah, cara Jadi yang lain ya, puasanya baru lahiriahnya aja kali Pak, baru batiniahnya belum. iya, baru puasa Ya. makan minum gitu. Iya. Belum puasa yang lain. Ada Nah, nggak kalau misalnya puasanya tuh cuman batiniah juga itu nggak seimbang apa gimana Pak? ya kan? Misalnya kita Kan tetap ada. makan minum, tapi Iya, puasa yang semua dilarang itu termasuk puasa nggak? enggak lah. Enggak juga kan, harus Enggak juga. dua-duanya kan? Iya itu. Jadi cara bertakwa yang pertama dengan menjalankan puasa. Yang kedua lihat cara berpuasa agar takwa lagi ya. Ya. Suratnya 6153. 6153. Boleh yang Sini. lain gantian apa Ibu? Ya. Gantian boleh. Boleh. Ada Ibu Ratna boleh. Kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 153. Dan bahwa adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.
agar kamu bertakwa, ikutilah dia. Ikutilah dia. Dia yang mana? Jalanku yang Jalan yang lurus. Yang lurus. jalanku yang lurus. Ya, Siratal jangan mustaqim. kamu mengikuti jalan-jalan yang lain karena jalan itu akan mencerai berikan kamu dari jalannya gitu. Agar kamu bertakwa. Jadi cara pertama dengan jalan berpuasa. Jalan yang kedua dengan mengikuti jalan yang Lurus. lurus. Yang ketiga 47 17. 47 17. Surat Muhammad ayat 17. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaan. Oke, tambahin lagi ya. 3 138. Maaf, ini ada tukang. Iya, di rumah Surat Ali lagi Imran. ada tukang, Bu. Ya, Jadi ini di ya, rumah saya juga ada. iya ini rame. Surat Ali Imran ayat 138. Ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi agar bertakwa, berpeganglah kepada petunjuk Pada Quran. pada petunjuk dari Allah, Al-Quran gitu. Makanya setiap Nabi Rasul mengajak umatnya agar bertakwa. Takwa. Supaya bertakwa harus puasa dan ikuti jalan lurus dan berpegang kepada petunjuk Allah. Allah. Itu 3 cara bertakwa. Kalau kita ngerujuknya 4 kepada atau 3? ya, Tadi yang ketiga apa ya? ya Tadi itu sama. berpegang Oh, kepada sama. petunjuk. Ya. Iya, iya. Berpegang kepada petunjuk, Bu. Iya. Petunjuk ya sama. 2 ayat yang terakhir ya. Oke, lanjutin surat yang tadinya 26. Asy-Syu'ara-nya tadi sampai ayat berapa tadi? 14. 144. 4. Sekarang 145 ya. Oke, lanjut. Boleh gantian yang lain itu. Ada tukang. Pak Gatot boleh, Pak Gatot? Boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Ya, sebetulnya tidak hanya Soleh yang melakukan ini. Semua rasul juga seperti ini. Karena kan dari atasnya mursalin kan, para rasul kan gitu. Wama as'alukum alaihi min ajrin. Wama dan tidaklah as'alukum. As'alu itu artinya aku bertanya kepadamu. Aku tidak menanyakan kepadamu atas ajakan tadi dari ajir. Ajir itu ujur itu upah. Aku tidak pernah bertanya kepadamu tentang upah dalam ajakanku itu. Misalnya gini, Pak Gatot bisa nggak ngisi pengajian di rumah saya? Terus nanya, ya, terus nanya gini, Wani Piro. Itu kan Atau bertanya makan aja kan? tapi langsung, ya. Ya, Wani Piro. Itu kan bertanya. Dia jadi rasul itu tidak pernah bertanya upah gitu. Ya, tidak pernah bertanya tentang upah. Terus udah ngisi pengajian terus nanya. Pak Gatotnya udah pulang ke rumah, Pak kok belum transfer? Nggak boleh nanya itu, nggak boleh. Ya. Oh, jadi Pokoknya kalau ada yang nanya itu artinya bukan Rasul ya, Pak? bukan pengikut rasul, Bu. Oh, bukan pengikut Bukan. Rasul. Nah, itu berarti jual beli dengan ayat. Dengan ayat. Murah. Iya, Ada jual. ininya, Pak. Ada manajernya lagi, Pak. Iya, tidak boleh bertanya tentang upah. Kalau dia Kan yang nanya manajernya, bukan ustadznya. yang nyuruh, Sama aja. yang nyuruh siapa? Nanya. Nanya. Kalau nanya gimana? Pak, kalau ngundang Bapak, berapa itunya transportnya? Nah, yang nanya dianya gimana? Nanya gitu.
Wah, nggak, saya sih nggak akan minta-minta. Tanya aja sama Manajer. manajernya. Manajer. Sama. Iya. Nah, jadi ayat jawabannya ini, Pak. Kalau kita ditanya, bukan kita sih. Ya kalau kita sebagai penyampai risalah ditanya, misalnya, Bu, berapa transportnya? Ayatnya ini, wama as'alukum alaihi min ajrin. In ajriya illa ala robbil alamin. Aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanya dari Tuhan semesta alam. Iya, terserah ibu ngasih, silakan. Enggak juga nggak apa-apa gitu. Iya. Iya. Kalau ibu ngasih juga tidak akan dimakan sendiri gitu. Karena ada hak orang miskin di situ gitu. Ya, gitu Pak. Nanti banyak orang di sini nih kepelesetnya di sini Pak. Ya, kecuali kalau memang kita sebagai apa namanya itu istilahnya itu? Kalau artis boleh ya Pak. Kalau spesialis itu apa namanya? Pekerjaan, misalnya Bapak sipil kan? Sipil itu insinyur, ada orang minta bantuan. Dia nanya, berani berapa bayarnya? Nanti gambarnya yang bagus gitu. Ya nggak apa-apa, tapi kalau risalah Bu, kalau rasul itu nggak boleh. Rasul tidak boleh minta upah atas ajakan itu, nggak boleh. Upahku hanya dari Tuhan semesta alam. Nah, kalau ada orang terus nanya, gimana nanya? Nanya upahnya, Pak. Coba lihat ayat yang lain. Ya. Apa dibatalin jadwalnya? Coba lihat ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi yang dapat petunjuk siapa, Pak? Orang yang tidak minta balasan. Nah, maka ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu. Tiada minta upah, ikuti dia. Nah, kalau dia minta upah kepadamu, berarti kan dia bukan utusan Tuhan. Kalau minta, kira-kira dapat petunjuk nggak, Pak? Tidak. Nah, Tidak. kalau dianya nggak dapat petunjuk, terus kita ikutin dapat apa? Dapat Tidak dapat apa-apa. azab. Tidak jelas Iya. yang baik. Ditunjuk-tunjuk nanti. Ditunjuk-tunjuk. Kan gini misalnya. Bu Aka manggil siapa? Manggil Ustad Gatot. Manggil kakak. Berat. Jauh. Kak, nanti isi pengajian di rumah saya ya. Terus Pak Gatot nanya, wani piro? Nah, berarti kan nanya tuh. Iya. Nanya upah kan? Iya. Ya, emang berapa? Jadi tawar-menawar kan? Iya. Emang berapa tarifnya? 15 juta lah. 15 juta. Ya, artis aja 50 juta, 15 juta lah ini mah. Ditawar tuh 10 ya. 12,5 lah. Itu kan jual beli atuh kalau tawar menawar. Iya. Kan? Iya. Bukanlah jadilah deal 10. Oke, 10. Pas diundang, ternyata yang disampaikannya tidak seperti harapan. Tidak sesuai. Tidak sesuai dengan apa namanya? Ekspektasi Bu Aka kan? Kecewa nggak Bu Akanya? Iya. Kecewa. Bu Aka dapat petunjuk nggak? Enggak. Pak Gatot dapat berkahnya nggak? Dapat. Enggak, Dapat uangnya ya. Dapat uang. tapi yang ngasihnya iya, yang ngasihnya kecewa gimana? Nyesel. Kalau kayak orang beli barang kebelejog gimana rasanya? Enggak enak. Iya. Nah, berarti yang ngejualnya berkah nggak tuh rezekinya? Kecewa. Ya nggak berkah sih Pak. Dapatnya berkat aja. Kayak orang jualan buah gitu. Bu, buahnya Bu. Manis temang. Amis pisan neng gitu. Amis. Taunya asem ya. Taunya asam, bukan protes tuh. Besoknya datang lagi ke si Mamang. Mang, katanya manis. Pas sampai rumah asem. Mau dibalikin. Ini balikin lagi ya. Neng mah masih mending beli sekilo. Sama tuh sekeranjang, Neng asem semua. Gitu. Satu truk. Satu truk tuh saya meneng.
Dia Itu kan juga nggak tahu Pak itu asam. ya kan nggak tahu asam kapan belum dicicipin atau gimana. Nangis darah. Nangis darah lah. Makanya bilangin aja harganya segini. Ya mungkin ada yang asam, mungkin ada yang manis. Saya juga nggak tahu nih kan nggak saya juga nggak tahu. Itu kan dia mereka ini manis nih. Itu kan seperti meyakinkan taunya asam. Nah penonton kecewa kan pemain kecewa akhirnya. Nah gara-gara ada harga. Ya kan udah kita mah saling ikhlas aja, Bang. Saya ikhlas menyampaikan, ibu ikhlas mendengarkan, kan selesai Bu ya. Nggak ada Iya. ya, nggak ada tuntutan apa. Ya beda kalau di hargaan kan, Pak, ini saya bayar 10 juta, tapi ceramahnya harus lucu ya. Kan kalau nggak lucu jadi kecewa Bu. Saya Iya. juga beban, gimana caranya biar lucu, malah jadi nggak lucu akhirnya. Kan Nyereh jadi hati. ya kan jadi kecewa masing-masing jadi kecewa. Makanya nggak mungkin dapat petunjuk orang yang saling meminta. Iya, Ikutilah masih. orang yang tidak minta balasan kepadamu. Kenapa? Karena dia memberinya dengan ikhlas. Kita juga tidak dituntut mesti ngapain, ya ikhlas juga belajarnya. Nggak ada tuntutan kan gitu. Beda dengan kursus kan gitu. Kursus kan kalau nggak bisa malu. Kan soalnya harus bayar mahal nih. Jadi dikejar tuh. Kalau nggak bisa kecewa. Yang ngasih kursusnya kalau muridnya belum bisa juga kan merasa terpaksa ngajarnya juga. Pokoknya gitu. Nah, jadi kapaksa jadi saling kepaksa. Nah, Gurunya ini Pak kesel. ya kesel Muridnya juga. bolot Bolot kayak saya gitu. ngerti-ngerti. Aduh. Jadi ini spesifik untuk menyampaikan risalah ya Bang. Tapi kalau dalam hal Iya, profesional, ya profesi itu kalau profesi emang kerjaan ya emang Bu. Ada harga. Iya, ada harga Kang ya Ip, apa-apa. Iya. kan ada ayat juga, janganlah kamu menjual ayat dengan murah. Itu sama berarti ya? Iya, coba lihat ayatnya. 2:159. Sama Bu. Sama ya. Dibaca aja. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Boleh menyembunyikan, Bu? Enggak boleh. Nggak boleh. Nah, kenapa mereka menyembunyikan? Karena itu sebagai petunjuk. Bukan. Karena orang tersebut Kalau dalam sistem perdagangan ada orang yang menimbun, Bu. Menimbun barang. Itu kan Sehingga menyembunyikan. berkah ilmunya ya. Iya, menimbun barang supaya apa, Bu? supaya mahal. Bisa dijual mahal. Jual mahal. Itu kalau digambarkannya dengan jual beli. Nah, ada orang sebagai pengusaha menimbun barang. Nah, menimbun itu kan menyembunyikan. Menyembunyikan. Oh. Apa motif dia menyembunyikan itu atau menimbun lah tanda petik? Ya supaya dia bisa jual. Bargaining, jual mahal. Orang-orang kan mencari, Bu. Tapi kalau barang itu dilelang tuh dipasarkan, harganya kan tidak mahal, Bu, bisa dijangkau oleh semua orang kan? Ya itu sebetulnya nggak jauh dari itu, Bu. Itunya apa namanya? Pesannya nggak jauh dari itu. Nah, ada orang yang menyembunyikan keterangan, Bu. Menyembunyikan ilmu. Karena ilmunya disembunyikan, orang kan nyari, Bu. Kalau orang nyari, udah tadi nanya lagi Wani Piro, kan gitu loh, Bu. Jadi hanya orang-orang yang nanti punya duit yang bisa membeli barang itu. Yang nggak punya duit nggak bisa bayar, kan nggak dapat barang itu, Bu. Nah, gitu. Paham ya? Tidak boleh menimbun ilmu, ya. Kalau menyembunyikan misalnya ya, tapi atas dasar ketidakamanan itu gimana? Boleh. Maksudnya gini, Boleh Bu. kan? Kan ada barang-barang yang tidak dijual bebas. Ada di apotek, ada barang yang tidak dijual bebas. Hanya harus orang resep, ya? ada resep. Nah, ada yang tidak. Jadi juga ada hal-hal yang apa namanya? Extraordinary, Bu. Ada memang barang yang tidak boleh dijual bebas.
ilmu juga begitu. Ada ilmu yang juga tidak boleh dijual bebas, tidak boleh diumbar gitu, Bu. Kenapa? Kalau ilmunya diumbar juga bisa jadi fitnah. Nah, hanya Bahaya. orang-orang Salah bahaya, persepsi. bisa salah lagi nanti persepsinya gitu. Nah, ini hanya untuk orang-orang yang mencari ilmu, yang ingin mendalami, nah baru dikeluarin gitu. Tapi ada ilmu yang memang harus disampaikan secara umum, siapapun boleh mendengar gitu, Bu ya. Gitu. Ya, saya juga kadang-kadang suka berpikir gini, Bu, apakah yang saya sampaikan ini udah pantas disampaikan? Apakah yang saya sampaikan ini juga bisa diterima oleh halayak umum? Atau kadang-kadang itu jadi buah pikiran, Bu, jadi kepikiran tuh. Takutnya ada hal-hal yang sensitif yang bukan konsumsi umum gitu. Iya. Jadi kalau saya Ntar upload materi ini di YouTube juga kadang-kadang dilema, Bu. Karena ada hal-hal yang ini bukan konsumsi umum gitu. Ya, tapi kadang-kadang keceplos juga sih. Iya, jadi kalau udah konsumsi umum kan, ya udah kan siapapun bisa bisa menyimak kan gitu. iya. Resikonya ya saya harus siap menerima dua sisi. Satu mungkin yang mencela, yang lain mungkin mencaci, yang ini mungkin memaki. Ini orang ngomong apa sih kan gitu ya, Bu ya? Iya. Ya Ya kalau karena sekarang, mungkin kalau di YouTube mah cuma netizen gitu ya Pak, iya yang dan punya pikiran. Nggak iya dibawain golf. iya cuman memaki aja. Kalau ini apa? Ada juga. Ya itulah resiko ya, Bu. Ya cuman nggak kayak dulu dibawain golok. Ini hanya Masya dicela Allah. aja. Oh iya ya, saya bilang alhamdulillah gitu. Ya saya sampaikan kepada orang-orang yang tidak suka atau sukanya mencela. Saya bilang terima kasih ya, Anda sudah memberi masukan ke saya gitu kan. Ini itu kan kritikan itu juga baik buat kita supaya kita ngerem, Bu, ngerem mana Iya. yang memang tidak layak disampaikan gitu. Ya kalau Atau Anda Komennya masih ditutup diedit aja, dulu Kang. mungkin kan, ya, diedit dulu, Komennya dulu. ditutup. oh bisa ditutup pertanyaannya. Bisa Iya, ya nggak apa-apa, Bu. komen-komen itu. Kalau ditutup nanti saya nggak bisa lihat kritikannya, Bu. Jadi namanya menyembunyikan. Ya tidak boleh, Bu, menyembunyikan itu. Coba lihat 174-nya ya. Ini kan menyembunyikan. Dilaknat loh. Karena menyembunyikan itu tadi, kalau niatnya tadi apa? Coba lihat ke 174-nya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit. Nah, ini yang tadi yang saya tanya. Iya. Dengan harga yang sedikit. Mereka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perutnya, melainkan api. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Waduh, berat. Riwuh kan berat, Bu. Berat banget. Berat Ya ini banget, cuma Bu. gara-gara ini ya, ngumpetin. Iya, kan awalnya kan ngumpetin dulu. Dia kan lihat pasar, Bu. Ya, iya kalau ada orang nyari masih bisa dijual. Kalau orang jadi malah malas nyari kan barangnya dibusuk, Bu. Jadi resikonya memang nggak ada untungnya. Menyembunyikan itu, Bu. Kalau dia menyembunyikan terus nggak ada yang beli, kan jadi busuk barangnya, Bu. Iya, Dikutuk nggak tadi? dikutuk juga. Ya iya, orang menyembunyikan ilmu, akhirnya orang tidak tahu ilmu itu. Ilmunya kan jadi busuk, Bu. Maka orangnya Iya. dikutuk. Jika barang itu dicari orang, terus dia dijual, Bu, ya resiko juga. Makan api lagi. Ya kan nggak ada untungnya. Ngapain menyembunyikan ayat, Bu? Apalagi menyembunyikan keterangan. Apalagi dia menjualnya gitu. Nggak ada untungnya. Ya makanya tadi, Jadi harusnya gimana nih Pak? ia sampaikan apa yang bisa disampaikan dan layak disampaikan. Inilah bahasanya gini. Sampaikanlah ilmu itu kepada orang yang membutuhkan. Ya. Tapi kalau nggak disampaikan busuk Pak. Sampaikan ilmu itu kepada orang yang membutuhkan. Jangan tidak engkau sampaikan. Kenapa? Karena menyembunyikan ilmu
dari orang yang membutuhkan adalah zolim. Menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak membutuhkan juga zolim. Maju kena, mundur kena nih Pak. Iya, menyampaikan ilmu kepada orang yang belum membutuhkan atau yang tidak membutuhkan zolim, Bu. Tidak menyampaikan ilmu kepada orang yang membutuhkan zolim juga. Jangan kau lemparkan emas dan permata kepada sekawanan babi. Kenapa? Babi nggak ngerti apa yang dilemparkan itu, Bu. Maka nanti si babi akan menyerangmu, gitu, Bu. Paham maksudnya ya? Iya. Nah, itu kan yang satu dari Nabi Muhammad, yang satu dari Nabi Isa. Nabi Muhammad bilangnya begitu. Sampaikan ilmu kepada yang membutuhkan. Ya, jangan tidak kau sampaikan. Tapi jangan memberikan ilmu kepada orang yang tidak membutuhkan. Karena itu perbuatan zolim. Menyembunyikan kepada yang membutuhkan zolim. Menyampaikan kepada yang tidak membutuhkan zolim, Bu. Nah, ditambahin sama Nabi Isa gitu, Bu. Ya, jangan kau lemparkan emas permata ke tengah kawanan babi. Karena babi nggak ngerti apa yang dilemparkan itu harganya nggak tahu, Bu. Dan dia akan menyerang kamu. Bukannya berterima kasih kan? Iya. Ya, dilemparkan emas permata bukan makasih, enggak, Bu. Dia pasti menyerangmu gitu. Kenapa? Karena babi tidak mengerti harga emas permata. Orang yang tidak membutuhkan tidak akan menghargai ilmu yang kita ajarkan, Bu. Bahkan mereka akan mencela kamu, memaki kamu gitu. Tahu maksudnya ya? Iya. Ya, begitulah. Orang yang tahu harga ilmu, dia akan bayar berapapun. Yang tidak tahu harga ilmu, dia akan mencela kamu, bukan berterima kasih, boro-boro gitu. Menyerangmu namanya. Oke, balik lagi ke mana tadi? 26 ya. 100 berapa tadi, Bu? 46. Iya, 145. 145. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain, hanyalah dari Tuhan semesta alam. Ya, jadi kalau udah ngerti jangan nanya, Bu. Jangan nanya. Ya, kalau ada orang yang nanya, biasanya saya nggak layanin tuh. Udah tutup aja. Oke, lanjut. Siapa tadi yang baca? Masih Pak Gatot? Iya. Ya, saya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini dengan aman? Adakah kamu akan biarkan tinggal di sini dengan aman? Di sini tadi kan di rumah-rumah yang di Pahat tadi kan? Ya. Adakah kamu merasa aman di sini? Maksudnya gini, ancaman Allah, apakah kamu akan dibiarkan di sini dengan aman? Emang kamu akan merasa aman selamanya ada di sini gitu? Nah, terus coba lihat gambarannya, gambaran apa yang mereka ciptakan. Di mana, Mas? Di mana? Di dalam kebun-kebun serta mata air. Air mata air, terus? Dan tanam-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut. Kebayang nggak, Pak, negeri mereka, Pak, seperti apa? Nyaman ya. Gemah ripah loh, Cidawi. Kan gitu. Sebetulnya mereka punya rumah yang kokoh, yang kuat, ada kebun-kebun di situ. Jannatin itu kan surga, Pak. Jannatin wa uyun, diartikannya kebun. Jadi mereka membuat negeri seperti surga gitu. Mata air mengalir gitu, tanaman dan pohon-pohon. Tapi kalau kita sekarang pergi ke sono kan gersang ya, Pak. Iya. Hanya tertinggal beberapa sisa bangunannya saja kan gitu. Iya. Yang tersisa itu, Bu, yang tersisa itu bangunan dari gunung yang dipahat, Bu.
Nah, sementara istana-istana mereka yang di tanah datarnya hancur, Bu. Jadi bangunan mereka itu tidak hanya gunung yang dipahat, tetapi juga mereka membangun gitu, bangunan-bangunan di tanah datarnya, Bu. Nah, yang di tanah datarnya habis tuh. Yang tersisa yang rumah-rumah di pahatan gunung itu gitu. Jadi kalau lihat ayat ini kan menggambarkan negeri mereka itu ya indah banget gitu ya. Dan mereka merasa aman di dalamnya. Ada kebun, ada mata air, ada tanaman, ada pohon kurma dan seterusnya. Terus? Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin. Ya iya gimana kalau nggak rajin, Pak? Mahat gunung emang butuh sehari. Harus rajin, harus tekun. Parihin itu tekun, rajin. Oh, kalau nggak rajin, nggak mungkin seindah itu, Pak. Ya, jadi kamu pahat sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah dengan rajin. Ya, nah tadi artian hitun tadi udah jelasin ya. Yan hitun itu selain memahat, menatah, meraut, tapi juga artinya membanting, mencela ya gitu. Punya dua makna. Satu sisi mereka teknologinya tinggi, sisi lain mereka mendustakan risalah, Pak. Nah, di situ yang kalau dalam bahasa lainnya mereka membangun raga, tidak membangun jiwa gitu. Ya, tidak dua-duanya. Nah, lagu Indonesia Raya kan membangun jiwa raga. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau jiwanya nggak dibangun, rapuh gitu. Mentalnya yang rapuh. 150. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Cara bertakwa gimana, Pak? Tadi yang 4 ya. tadi. Oh, gampang idem tadi gitu ya. Cara bertakwa tadi puasa. Iya, puasa. Jalan yang lurus. Ikuti jalan lurus. Tiga, berpegang teguh kepada petunjuk. Ya. Cara bertakwa seperti tadi. Nah, ini. Pak Gatot mah bercanda. Lanjut, 151. Itu kan singkat, Pak. Iya. Lanjut. Kan tadi udah dengar semua. Iya, betul, Mas Gatot. Ngetes. Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas. Jangan kamu mentaati perintah orang yang melewati batas. Musrifin. Ad juga melampaui batas. Musrifin juga orang yang melampaui batas. Apa bedanya? Ad sama musrifin. Kalian tuh tahu nggak bedanya? Enggak tahu. Iya. Tulisannya beda. Ya udah, pintar. Tepat itu, tepat. 100. Apa bedanya eme dan kuda? Beda tulisannya. Udah selesai. Lanjut 152. Apa, Pak? Lah. Ya lanjut. 152-nya kan sampai 159. Oh. Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Nah, jadi musrifin itu apa? Musrifin itu merusak bumi. Nah, tulisannya beda nggak? Beda. Musrifin itu yang gitu. Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Musrifin ngerusak tapi tidak memperbaiki. Itu namanya musrifin, melampaui batas. Kalau ad melampaui batas. melampaui batas juga. Musrifin juga melampaui batas. Iya. Ad itu kan mendustakan rasul. Kalau musrifin itu lebih jahat dari ad ya. Karena udah ngerusak, tidak melakukan perbaikan lagi. Ya udah. Nah, berikut. Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Kayak gitu tuh. Jadi sama kepada rasulnya begitu.
kepada orang yang mengikuti Rasul juga begitu. Kena sihir. Sihir apa? Sihir apa? Sihir ayat-ayat Allah. Bukan sihir syair ini. Kadang-kadang syair itu menghipnotis, Syair. Kak. Iya. Coba ibu lihat atau bukan lihat apa efek orang mendengar lagu, Bu. Lagunya yang dilihatnya Despacito apa tuh? Despacito gitu. Iya. Ini anak remaja nonton atau melihat syair Despacito dengan videonya, Bu. Apa yang kebayang, Bu? Wah, lupa kelihatan. Apa yang kepikir gitu? Ya kan itu kan Sudah menyihir. ada Belum nonton. Belum nonton? Ibu Cooper. Mana sih? Ya janganlah yang gampang apa nonton si itu tuh. Si siapa tuh? Yang mata satu. Dajjal. Oh, iya. Siapa penyanyi? Ada penyanyi itu. Jadi gini. Jadi bahwa syair itu bisa menghipnotis orang, Bu. Apalagi orang itu anak remaja gitu, Bu. Anak baru gede. Itu bisa lupa diri loh, Bu. Dengar syairnya dengar syairnya jadi inspirasi gitu, Bu. Jadi terbawa ya. Terbawa. Ada lagu Cinta Satu Malam, pernah dengar, Bu? Enggak. Yang lagunya gimana, Kang? Coba Kang Iim nyanyi, ayo. Kalau saya kan Dari judulnya. Nggak tahu. Dari Kan kita nggak judulnya. tahu. Iya. Kalau Kang Iip taunya Bang Toib nih. Ayo Kang Iim, ayo lagunya gimana? Ada lagu Cinta Satu Malam. Apa yang kebayang coba Cinta Satu Malam, Bu? Aduh, ampun deh. Iya. Despacito semua orang juga banyak yang nyanyi karena nggak ngerti arti liriknya ya Kang. Iya, Ternyata kalau isinya ternyata liriknya agak gimana? Lirik-liriknya kan jadi apa namanya mengandung pornografi gitu kan. Dan memang videonya juga kalau dilihatnya sama anak-anak ABG yang tidak punya apa namanya belum dewasa itu kan menjadi inspirasi, Bu. Nah, versi Indonesianya itu Cinta Satu Malam, Bu. Begitulah kira-kira. Emang Despacito juga begitu ya, Kang? Ya nggak tahu, saya juga belum. nggak ngerti lah. Nggak ngerti itu orang bahasa bahasanya apa. Kan bahasa Spanyol. Iya. Aduh, ampun deh. Jadi kalau mau denger lagu, lirik, yang positif lah. Iya. Yang positif. Tapi bukan gambus ya. Gambus juga tergantung liriknya juga, Bu. Iyalah. Kalau liriknya bahasa Arab bagus nggak? Tergantung lagunya lah, sama aja, Bu. Kalau nggak ngerti artinya. Nggak ngerti artinya. Pas dibuka videonya penari perut ya. Sama aja kan, ada Despacito sama aja. Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah orang yang kena sihir. Tadi emang, Bu, banyak orang yang tersihir oleh Su'ara ini, Bu. Sehingga mereka lupa kepada risalah. Nah, kenapa penceramah yang lucu lebih laku daripada yang serius, Bu? Suara ini tadi. Iya. Atau nggak pusing, Pak. Atau penceramahnya penyanyi. Iya, enak. Emang dengan syair itu orang mudah nangkep, Bu. Mudah menangkap pesan gitu. Dan orang tua dulu mengajarkan kebaikan tuh lewat syair kan gitu. Iya, betul. Karena mudah diterima dengan syair itu. Makanya jangan kalau itu seiring dengan risalah gimana, Pak? Ada nanti di ayat terakhir nanti, Bu, ada. Boleh. Nggak apa-apa. Nah, syair yang tidak membuat orang lupa diri tidak masalah, Bu. Seperti apa? Banyak lah. Itu lagu-lagu banyak kan yang positif. sesuai bagus gitulah. Bukan Cinta Semalam, Pak. Kan Cinta Semalam. Ya, coba lanjut. Bermalam-malam. Iya. Itu enak gitu. Lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami. Maka datangkanlah suatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar. Iya. Jadi memang setiap rasul yang datang menyampaikan risalah selalu mendapat perlakuan seperti ini dari kaumnya gitu. Nah, gitu bahasanya. Emang siapa elu? Siapa elu gitu. Emang lu siapa gitu. Bahasanya gitu Pak. Jadi ya apa namanya? Menganggap remeh lah. Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami gitu. Maka datangkanlah suatu mukjizat. Kalau kamu memang benar utusan Tuhan, coba datangkan mukjizat. Jadi orang itu baru terpesona kalau dia bisa menampilkan hal-hal yang luar biasa gitu. Ya, jadi dan kalaupun disampaikan hal-hal yang seperti mukjizat, ya kalau memang nggak percaya aja. Oh ternyata kamu tukang sihir, tetap aja tadi olok-olokan gitu ya. Iya gitu. Ada orang nanya, kenapa Nabi Muhammad tidak sakti seperti nabi-nabi sebelumnya gitu? Tidak sakti seperti nabi-nabi sebelumnya. Sakti gimana? Nabi Musa bisa membelah laut. Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta dari batu. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api, misalnya Pak. Ya, kok Nabi Muhammad kok nggak sakti Membelah ya? bulan kan, Pak? Membelah bulan. Bulannya belum belah, masih utuh, Bu. Dilihat dari itunya katanya. Dari Iya, itu metafora juga sebetulnya. Bulannya masih utuh kok. Iya, artinya apa? Ya, benar. Jadi orang itu biarpun percaya, ya benar-benar percaya bukan karena tadi. Kenapa Muhammad tidak sakti? Ya orang biar ngikuti Muhammad bukan karena kesaktiannya gitu. Oh, Iya. Bukan nggak sakti loh Bu. iya. Tapi tidak memperlihatkan kesaktiannya. Aku tuh seperti kamu juga. Jadi kalau kamu ikut aku ya ikut karena memang mau ikut bukan karena aku sakti kan gitu ya. Iya. Ya, kenapa dia tidak kaya? Ya kalau Muhammad kaya banyak pengikutnya wajar nggak Bu? Iya. Ya Ya wajar. kan motifnya lain lagi kalau kalau Muhammadnya kaya pengikutnya karena kekayaannya kan. Iya. Nah kalau Muhammadnya miskin kabur lagi pengikutnya nanti. Iya. Jadi kalau kita mau mengikuti seseorang itu nggak sakti, seseorang itu nggak punya kekayaan, seseorang itu nggak punya jabatan, ngikut apanya Bu kira-kira? Akhlaknya. Ya kan ngikutin petunjuknya aja. Saya ngikut dia kan bukan karena kekayaannya, saya ngikut dia bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya, bukan karena gantengnya. Ganteng enggak, kaya enggak, populer enggak, misalnya Bu, sakti enggak. Ya saya ngikutin bukan karena itu gitu. Ya kan lebih tulus bahasanya gitu. Ikhlas. Iya, ngikutnya karena mengikutin petunjuknya bukan karena popularitasnya gitu. Ya, kalau ada orang banyak pengikutnya karena punya sesuatu kan karena sesuatu itu, bukan karena petunjuknya gitu. Ya, oke lanjut. 155. Kang, Soalnya punten. Ya, ya. Itu kalau petunjuk itu kita memilahnya gimana tuh? Kan kalau kita nggak baca di apa petunjuk misalnya di Quran atau apa kan juga susah kan? Dia pikir petunjuknya itu merasa betul aja gitu kan? Mm-mm. Jadi gimana? Itu kalau Ada orang mendapat petunjuk, iya ada orang merasa. Beda ya, Bu? beda-beda. Beda. Nah, kita ingin mendapat petunjuk, apa ingin merasa dapat petunjuk? Mengikuti petunjuk. Dapat petunjuk loh. Nah, gimana Dapat bedainnya? petunjuk bukan Gimana merasa. bedainnya? Nah, gimana bedain? Oh, yang merasa mah GR. Iya betul. GR Iya kan? gimana? Iya, ada di Seolah-olah. iya merasa. Jadi eh, ada orang merasa dapat petunjuk gitu. petunjuk. Padahal enggak gitu. Itu ada di ayat lain, mesti dicari ayatnya.
Surat 25 itu kalau nggak salah. Telepon Kang Ip aja. Kang Ip udah Kalau ada gambaran gini. sinyalnya, Kak. Kalau lagi error, Kang Ip ada gambaran begini, ini petunjuk bukan ya? Atau pura-pura atau seperti petunjuk kan, padahal bukan. iya, itu sebagai orang awam kan harus kita dengan tepat membedakannya supaya tidak salah langkah kan. Mm-mm. Kalau hal itu baik mungkin ya, lebih baik. Mesti pakai feelingnya gitu kali. Pakai feeling. Kalau untuk kebaikan, kalau ini, terus kan ada di ayat. Iya, kan kita punya beberapa filter untuk mengecek ini petunjuk atau bukan, ini benar apa salah, kan ada, Bu. Ada ya, Nah, Kang, ada beberapa ininya, ada beberapa poinnya. poinnya, ada beberapa lapisan lah. Cek lagi, kalau ini lolos coba cepat cek pakai ini, cek lagi ini, itu sampai beberapa. Nah, kalau udah lolos itu bisa di apa katakanlah bisa diterima lah. Oke. Iya. Kalau sudah dicek dulu, kayak orang nerima duit aja dicek 3 kali minimal, Bu. Iya, takut palsu. Dilihat, diraba, Diraba. diterawang. Dicelupin. Oreo. Ya Oreo dan gitu ya. sama orang dapat petunjuk juga begitu. Memang ada hal-hal yang perlu dicek dulu. Ntar dulu dicek dulu, cek dulu, Bu. Itu ada lapis-lapis yang ngecek ini petunjuk atau bukan. Gitu nanti ya. Iya ya, baiklah, ditunggu. Ada di ayat yang lain gitu. Ada orang merasa dapat petunjuk. Salah satu ngeceknya sesuai dengan Quran nggak, Bu? Iya. Kalau nggak sesuai udah bisa dipastikan ini bukan petunjuk, seperti petunjuk. Contoh gini, contoh ya. Kita punya masalah. Emang setiap orang kan punya masalah, Bu ya? Iya, kalau nggak punya masalah meninggal, Pak. Ya. Sudah. Ketika orang punya masalah, itu pilihannya alternatifnya, Bu. Ingat apa atau ingat siapa? Ingat, Ya. ingat masalahnya. Iya, orang punya masalah. Biasanya untuk bisa menyelesaikan masalahnya, apa yang diingat, siapa yang diingat, Bu? Allah. Ya, ada orang yang ingat Allah. Mau curhat sama Allah, punya masalah. Iya dong. Itu kan masalah lo. Masalahku ya. Itu kan masalah lo. Iya. Aku kan sengaja memberi kamu masalah supaya kamu bisa dewasa. Kamu balik lagi kepada aku. Ya pecahkan masalah itu kan itu, Bu. Oh. Lah iya. Ibu punya masalah. Ya, datang ke Allah, ya Allah, aku punya masalah. Iya, aku tahu. Aku sengaja kasih kamu masalah supaya kamu bisa berpikir dewasa. Ayo pecahkan masalahmu. Suruh balik lagi nanti. Oh gitu. Iya. Nah, kalau gitu mencari siapa lagi, Bu? Ahlinya. Nyari ahli. Nyari ustad. Datang ke ustad. Ustad, saya punya masalah. Sama, saya juga. Sama, saya juga. Sendiri aja. Saya juga banyak masalah, Bu. Kan ustadnya. Cermin diri dulu. Iya, saya juga Jalanin aja lah. banyak masalah. Introspeksi ya. Iya, Bu. Kalau orang itu benar, Bu, pasti jawabnya begitu. Sama, Bu. Saya juga punya masalah, Bu. Tidak ada manusia tanpa masalah, Bu. Nah, iya tuh. Nah, mungkin orang nggak punya masalah lah. Nah, biasanya, Bu, orang yang meyakinkan bisa jawab masalah ibu siapa biasanya? Orang pintar. Itu ahlinya. Oh, orang pintar. Dukun. Nah, dukun. Kalau dukun mah, oke, saya akan bantu masalahmu. Dia juga punya masalah, Bu. Padahal belum. Oke, tapi itu juga harus dicek mungkin, Kang. Nah, makanya Maksudnya beneran pinter tuh dia kumlot atau enggak gitu. Makanya jangan tadi, kedukun. Makanya kita lagi cerita. Ada orang bermasalah. Kan alternatifnya dia mengadu kepada Tuhan atau mengadu kepada orang yang dianggap ya, tanda petik, dianggap orang soleh ya, Bu ya. Ada juga orang yang bermasalah datang ke dukun kan? Iya.
Nah, katakanlah ada orang datang kepada orang yang dianggap soleh, dianggap pinter. Namanya Kiai. Kiai Haji Al-Habib. Al-Hafiz lah kalian lah, pakai sorbannya. Al-Hadi. Al-Haj, oh Al-Hajnya kelewat. Udah Al-Haj, udah Al-Hafiz. Al-Hafid, udah ngejeng-jeng lah. Oh, ini soleh nih. Gitu. Datanglah kita ke sana. Ini contoh ya, contoh. Datanglah kita ke sana, Bu. Dia datang kan. Bapak, Ibu datang ke sini ada maksud apa? Masa Pak Kiai tidak tahu niat seseorang? Pak Kiai kan sakti. Enggak lah. Ya ceritalah. Apa yang bisa saya bantu? Ceritakan, curhat tuh masalahnya, Bu. Nah, ini pura-puranya gini. Oh, kayaknya nih. Ya, kayaknya. Sepertinya ibu itu sering melupakan Tuhan ya. Ibu sering lupa kepada Allah ya. Iya. Kasih ayat loh, Bu. Kasih ayat. Begitulah. Kalau kita melupakan Allah, Allah juga melupakan dirimu. Ayatnya ada loh, Bu. Nah, terus gimana tuh Pak Kiai solusinya? Nah, mulai sekarang Bapak Ibu harus rajin mengingat Allah. Harus banyak mengingat Allah. Bahasanya harus berzikir. Bapak Ibu harus rajin zikir kepada Allah. Masih benar tuh Bu itu. Kalau lupa diri, lupa Allah, lupa diri. Supaya tenang hatinya harus ingat Allah. Benar ada ayatnya. Ya, ada ayat. Ada ayatnya. Itu bisa dicek. Oh, yang pertama lolos, yang kedua lolos. Nah, yang ketiga nanya lagi Bapak Ibu. Terus gimana? Saya mesti nyebut apa? Ya, nyebut apa? Dikasihlah tulisan sama dia. Nih, dia bawa selembar kertas ya. Nah, ini Ibu baca ya. Ibu baca. Di tempat tertentu, waktu-waktu tertentu, jumlah tertentu. Nah, yang ketiga gimana? Agak meleset dari ayat. Nah, kalau udah yang ketiga, udah mulai kelihatan tuh melesetnya. Kenapa meleset? Karena zikir itu tidak ditentukan jumlahnya. Jumlah. Dan ya, ayatnya bilang, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Nah, dia bilang gini, ini baca ya 4.444 tiap hari. Ketika nyebut kan kita ingatnya jumlahnya, Bu. Ketika kita membaca supaya tadi, latihan kali ya Pak dianya. Ya kalau nggak tahu ilmunya repot, Bu. Kalau tahu ilmunya nggak masalah. Supaya lupa masalahnya sebenarnya. Iya, lupa masalahnya, ingat jumlah. Nggak makan, nggak minum tuh kan. Ya, ketika zikir kan lupa masalahnya kan? Ingat jumlah kan? Iya, lupa masalah, ingat jumlahnya beberapa. Di tempat tertentu, waktu tertentu. Nah, sementara yang namanya zikrullah di mana saja, kapan saja, sebanyak-banyaknya. Nah, yang ketiganya jangan diikutin. 1, 2 benar, Bu. Nah, bagian yang ketiga udah melanggar ayatnya. 33, 40 misalnya, Bu. 41. Hai orang yang beriman, berzikirlah. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, kalau udah dibatasin jumlahnya, gimana? Ya, itu ngarang. Tidak sesuai dengan berarti ini pelanggaran 1. Ya, zikirnya di tempat tertentu. Di tempat tertentu, waktu-waktu tertentu. Nah, coba lihat ayat ini. Ya, mengingat Allah itu kapan? Sambil berdiri, duduk, tiduran. Berbaring, tiduran, kapan saja, di mana saja, boleh. Itu diikutin Coca-Cola ya. Iya, kalau dibatasin, sudah tidak sesuai lagi sama ayatnya, Bu. Ya, jangan kemana-mana, mesti di sejadah di kamar sendirian. Ya silakan, boleh aja, tapi tidak hanya di situ. Kapan saja ingat Allah, nggak masalah. Zikir. Beda lagi dengan wirid, kan? Iya. Kalau wirid malah lain cerita. Kalau zikrullah mah jangan dibatasin. Wiridan beda lagi, Bu ya.
Kalau Beda. wirid beda lagi. Wirid sama Kalau zikir wirid itu suatu ke-habit kan jadinya udah. yang mengulangi sesuatu supaya kita ingat. Beda lagi kalau Ya. zikrullah mah jangan dibatasi. Iya. Nah, balik lagi ke 26. 145. Berapa tadi? 55. 55. Oh, 55. 155 55. 55 kan gitu. 55-nya. Bu Aka tuh belum baca Bu Aka. Iya, ngumpet Ah, wae dari benar. tadi. Oh, benar. Tuh disuruh sama Pak Gatot tuh. Pak Gatot suruh tuh baca tuh. Baca Kak. Nah, gitu. Siap. Hmm. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Soleh menjawab, ini seekor unta betina. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air. Dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu. Oke, satu lagi. Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar. Nah, sebenarnya ayatnya diulang-ulang kan. Pesannya sama sebetulnya. Di ayat yang berbeda. Apa pesannya? Lihat suratnya. Berarti ada kaitan dengan cerita Soleh kan. Ya. Kaum Samud karakternya sama, mendustakan Rasul. Soleh mengajak kaum Samud, kaumnya supaya bertakwa. Ya, supaya bertakwa dan supaya mengikuti wahyu tadi kan. Jangan bertakwa itu kan kalau nggak puasa ikuti wahyu, berpegang kepada petunjuk. Nah, kecerdasan itu membutuhkan wahyu. Coba lihat Arabnya. Sini kan ada, mana tadi yang ada airnya? Ya ini. Saleh menjawab, ini seekor unta betina. Nako itu apa tadi maknanya? Makna metaforanya. cerdikan. Pemikiran yang cerdik. Cerdik. Nah, pemikiran yang cerdik. Seekor unta betina itu juga punya hak, punya giliran untuk mendapatkan air. Apa maksudnya? Si unta itu juga perlu mendapatkan air. Iya. Maknanya apa? Wahyu. Jadi kecerdikan itu juga membutuhkan wahyu. Wahyu. Kecerdikan itu harus dibimbing oleh wahyu. Petunjuk ya, petunjuk Allah. Jika kecerdikan tidak mengikuti wahyu, ya kayak kaum Samud, kaum Ad, Ashabul Hijri, Ashabul Rossi, jadi gitu karakternya. Bani Israel. Jadi Bani Israel sama. Karakternya banyak yang menyimpang. Ya, dan kecerdikan itu jangan sampai disentuh oleh kejahatan gitu. Ini ayatnya. Janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan suatu kejahatan. Jangan sampai potensi kecerdasan, potensi kecerdikan membuat orang jadi jahat gitu. Untuk berbuat jahat orang harus cerdik nggak, Bu? Iya, harus cerdik juga. Iya. Tapi kan secerdik-cerdiknya akhirnya ketemu juga. Apa istilahnya itu? Sepandai-pandai tupai melompat. Ya, akhirnya jatuh juga. Jatuh juga. Ya, jangan sampai kecerdikan dicampuri kejahatan atau disentuh kejahatan. Jangan gunakan kecerdikan untuk kejahatan, itu maksudnya. Apa yang membuat orang cerdik jadi jahat? Karena tadi kecerdikannya tidak disentuh wahyu. Iya. Jadi si untanya tidak dikasih minum. Dikasih minum, Bu. Jadi membutakan diri ya, Pak. Nah, ngomong-ngomong minum, ingat Nabi Isa. Iya. Nah, coba lihat, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami, dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Hidangan langit apa, Bu? Ya, petunjuk. Air. Air. Oh. Air.
Hidangan Hujan. kan air, Bu. Hujan kan? Ya. Nah, kalau kita lihat ayat sebelumnya, Kalau di gereja roti, Pak. ya coba lihat tuh ayat Anggur sebelumnya. minuman anggur. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tentram hati kami. Ya, tahan. Hidangan yang membuat hati tentram apa, Bu? Ya petunjuk, Pak. Nah, Wahyu. wahyu. Berarti Wahyu. hidangan langit itu apa? Wahyu. Wahyu. Wahyu yang Kalau turun dari iya, langit. kalau hidangannya hidangan bumi di meja makan, Iya. itu bukan menenteramkan hati, tapi mengenyangkan perut. Mengenyangkan perut. Iya. Perut saya kenyang, jadi tenang. Tapi kalau hati itu lebih kepada wahyunya. Makanya sebutnya hidangan langit. Air kan? Iya. Ya, hidangan Kalau langit itu air. Air itu adalah Air. metafora dari wahyu. Iya. Gitu. Kalau disambungin ya. Iya, Gitu. Oke, nyambung Bu Aka. Nyambung ya. Jadi si unta itu jangan disentuh kejahatan. Jadi kecerdikan jangan disentuh kejahatan. Gimana caranya? Kecerdikan disentuh kejahatan ketika si unta itu tidak dikasih Kasih minum. petunjuk. Ya, kalau kecerdasan nggak dikasih minum, jadi jahat nanti. Jadi jahat. Makanya kenapa kaum Samud, Ad, dan seterusnya jadi berlaku jahat karena mereka tidak mau menyentuh, tidak memberi minum untanya namanya. Tidak memberi minum si unta betinanya. Gitu. Oke, itu surat yang keberapa? Ketujuh ya? Tadi Ya. ke-8. Kan sampai 59 bukan? Bukan. Asyura surat Udah. ke-8. Surat yang ke-8 kan? Dari 21. Ya betul. Ya. Nah, berarti sekarang masuk ke surat yang ke-9. 9. Yang ke-9. Ini bukan tulisannya sampai 159. Oh gitu? Oh, terusin itu. 159. Iya. Lanjut, Bu. Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi menyesal. Akoru. Fa'akoruha fa'asbahu nadimin. Akoru itu bukan membunuh sebetulnya kan. Kalau membunuh fakotalu. Akhir itu kalau di ayat yang lain artinya pikun, Bu. Akiro itu salah satu artinya pikun. Ya, jadi pikiran yang cerdas, pikiran yang cerdik tadi, ketika tidak disentuh wahyu, kan jadi kehausan, kekeringan. Lama-lama kecerdasan, kecerdikannya jadi apa, Bu? Tumpul gitu. Itu namanya akoru namanya. Akiro itu, coba lihat akiro ya, 19. Ini ada cerita Zakaria. Mana? Coba lihat. Ini kan cerita Zakaria ya. Kaf, ha, ya, ain, sod. Ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku. Berarti dia belum punya keturunan kan? Sedang istriku adalah seorang yang mandul. Mandul, Bu. Nah, mandul itu akiro. Ini akironya ada. Kelihatan nggak? Wa inni khiftul mawaliya min waroi wa kanati mroati akiro. Akironnya. Akiron itu apa, Bu? Mandul. Nah, jadi kenapa tadi artinya membunuh, Bu? Coba, apa hubungannya mandul sama membunuh? Tidak membuahkan hasil lah ya, Pak, artinya. Ya. Kemudian mereka menjadikan kecerdikannya atau kecerdasannya mandul. Jadi memandulkan kecerdikannya, Bu. Lalu mereka menjadi menyesal gitu. Jadi orang punya otak nggak dipakai mikir, jadi apa, Bu?
Jadi tidak membuahkan hasil, Iya, tidak dipakai. nggak dipakai tuh jadi mandul pikirannya. Iya, iya. Apa bahasanya tumpul gitu Bu. Tumpul ya. Tumpul, otaknya tumpul, nggak bisa menghasilkan sesuatu. Itu akoru namanya, membunuh kecerdikan namanya. Iya berarti membuat pikirannya menjadi mandul gitu Bu. Tidak produktif gitu. Lanjut. Maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Maka mereka ditimpa azab. Azab tuh kebas mati rasa Bu. Apa ya? Mati rasa. Gini. Azab tuh kebas mati rasa Bu. Misalnya gini. Apa bedanya cuek, EGP, nggak peduli, nggak peka, itu kan mirip Bu. Mati rasa tuh kan. Ada orang udahlah biarin aja dah gitu, bukan urusan kita gitu. Itu namanya apa Bu? Orang nggak empati itu akan ada. Ada orang yang mati rasanya Bu, nggak peduli gitu kan? Iya, tidak peduli lah. Nggak peduli. Bahkan ada orang tidak peduli dengan dirinya sendiri gitu. Itu juga azab namanya. Mati rasa itu apa? Orang sudah apa ya? Tidak mempunyai empati lah ya Pak. Mati rasa, azab tuh mati rasa Bu. Apapun yang terjadi bengong kayak gitu Bu. Sebelahnya kecelakaan dia melongo aja. Kamu tuh gimana sih? Bengong itu mah. Iya, iya, ininya udah mati ininya apa namanya itu? Apa ya? Kecerdasannya mati namanya Bu. Jadi tertutup lah ya gitu Pak. Beda. Ya mirip-mirip sih. Kalau peredaran darah itu kesemutan itu Pak, mati rasa. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu, Robmu, tadi Rob itu kan hukum ya. Iya. Azizur rahim. Aziz itu perkasa, rahim itu pengasih. Jadi sifat kasih sayang Tuhan tuh nggak bisa dikalahkan sebetulnya. Jadi menghadapi orang-orang yang berkarakter di Asy'ara ini Bu, ya harus dengan itu, dengan kasih sayang gitu. Nggak bisa dengan cara lain. Kasih sayang tidak bisa mereka tolak masalahnya Bu. Ya, tidak ada orang yang bisa menolak kasih sayang. Nah, kalau yang tadi yang menghadapi di ayat sebelumnya kan, hadapi mereka dengan apa? Dengan lapang dada. Nah, menghadapi orang yang di ayat ini, di surat ini, harus dengan kasih sayang. Karena kasih sayang tidak bisa ditolak gitu. Perkasa namanya. Sejahat apapun orang, kalau dikasih disayangi pasti masuk hati lebih. Iya, kalau ini dilawan sama kenceng lagi Pak ya. Iya. Kecuali dihadapin dengan rasa tadi, dengan rasa azizur rahim. Nah, sifat perkasa yang kasih sayang tadi. Iya. Azizur rahim namanya. Kalau tadi wa inna rabbaka lahuwal tadi kan ujungnya alim kan? Apa tadi yang sebelumnya? Azizur rahim yang ini. Kalau yang tadi ujungnya alim tuh. Wa inna rabbaka lahuwal apa tadi? Aliyul alim bukan? Bukan, yang tadi apa tadi? Di surat apa tadi yang ujungnya alim tadi? Sama, ini kalimatnya wa inna rabbaka juga. Yang lapang dada tadi. Jadi ikut lupa sayanya. Nah, udah lewat aja. Tadi udah ya. Nah, itu yang surat yang ke berapa, Bu? Ke-8 ya. Berikutnya surat yang ke-9, surat ke-27. Surat ke-27 ayat 45 sampai 53. 27 ayat 43. Benar nggak 43? 45 sampai 53. 45 sampai 53. Ini juga masih cerita soleh. Nah, kita mesti lihat suratnya An-Naml, Bu. Apa hubungan soleh dengan An-Naml? An-Naml itu semut artinya, Bu. An-Naml artinya semut. Apa hubungan soleh dengan semut? Semut
itu melambangkan komunitas. Halo? Ya, Pak. Ya, Ya, jarang semut yang hidup sendiri, jarang walaupun ada. Tapi semut itu biasanya nalunya berkoloni kan? iya. Koloni atau komunitas. Nah, di surat An-Naml, surat semut, semut itu juga melambangkan komunitas atau kelompok. Ya. Nah, dalam kisah Soleh juga terjadi ada kelompok tertentu. Atau gini, akan terpecah menjadi dua komunitas, dua kelompok. Akhirnya menjadi pengikut solehkah atau dia berkoloni menjadi koloni Samud, Bu. Daripada ngikutin soleh, mending bikin kelompok sendiri gitu. Bergabung itu, Kak, bukan? Enggak, dia bikin koloni sendiri, Bu. Oh, Karena tidak mau mengikuti soleh. soalnya bikin sendiri. Nah, itu hubungannya antara kisah soleh dengan surat An-Naml. Gitu. An-Naml atau semut itu melambangkan sebuah komunitas atau sebuah kelompok. Dan itu akan terjadi ketika di situ ada soleh, maka juga ada kelompok lain, ada komunitas lain yang kontra, Bu. Selalu begitu. Kontranya pasti ada. Ya, dari 45 sampai 53 berapa ayat ya? 7, 8 ya? Iya, 8. 8 ayat nggak cukup waktu, sudah jam 4 nih masalahnya. Dan Iya. sesungguhnya kami telah mengutus kepada Samud, saudara mereka soleh, yang berseru sembahlah Allah, tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang bermusuhan. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin lah. Ngalaminnya gini, misalnya kita dulu punya komunitas apa ya? Komunitas apalah namanya. Terus Komunitas RT. ya, mau komunitas RT, mau komunitas arisan, mau komunitas apalah namanya Apa ya. aja ya? Apa Macam-macam. aja. Nah, ketika di situ ada orang yang mulai atau yang berani menyeru, Bu. Iya. Menyeru nih, sembahlah Allah. Oh. Dan seterusnya. Apa yang terjadi? Yang mau ikut, ayo. Yang nggak ikut, minggir. Nah, tiba-tiba mereka menjadi apa? Menjadi terpecah. Terpecah. Jadi ini juga Jadi komunitas-komunitas. Iya, jadi sunatullah, Bu. Iya, sunatul. Jadi dilema. Kadang-kadang gini. Aduh, gimana ya? Kalau ikut gimana? Kalau nggak ikut gimana? Jadi saya mesti mengutamakan apa ya? Mesti mengutamakan komunitas apa mengutamakan prinsip ya? Kalau ikut gabung nanti ke bawah-bawah kayak dia. Kalau nggak bergabung, ini kan teman lama. Gitu, Bu ya? Iya. Selalu begitu, Bu. Gitu nggak, Kak? Gitu nggak, Kak? Soalnya kelompok kita sama nih kan, Mbak Kopi. Kelompok kita sama. Sama. Iya. Komunitas sendiri jadinya. Iya, bisa jadi. Udah nanti ketemu sama yang satu komunitas kan, satu frekuensi lagi Iya. ketemunya. Intinya Iya. tidak apa-apa ya, berbeda gitu kan. Iya, nggak apa-apa berbeda. Makanya kalau mau bikin grup kelompok dari awal kan ada komitmen. Ini grup untuk bercanda-candaan aja ya gitu. Jadi ada kelompok atau grup hanya untuk bercanda aja gitu. Jadi ke situ nggak ada urusan dengan pengajian, nggak ada urusan dengan tausiah, nggak ada urusan Politik, dengan Pak. politik apalagi. Kita mau ini grup hanya untuk ngobrol aja, ngobrol ringan gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang posting apa? Posting ceramah Ustadz X gitu. Ya, kadrun. Udah pecah Bu. Ini cerita ya. Kabur, Pak. Ya. Kalau mau bikin kelompok, ya kelompok sendiri. Ini kelompok pengajian ya. Ya jangan nyampur sama yang lain juga gitu, Bu. Jadi nanti kita nggak bisa memilah-milih ini kelompok ini grupnya grup ini. Ya kita supaya tidak salah dalam itu. Jadi kita nanti bisa bedain mana teman gitu, mana sahabat, Bu. Mana yang hanya sekedar, mana yang harus diseriusin kan nanti kita punya pilihan. Ya, kitanya harus pandai milih juga sih.
Karena tadi akhirnya ketika seseorang udah mulai serius nih, sembahlah Allah ya. Orang ada yang suka, ada enggak nanti. Makanya jadi kepecah tuh. Maka tiba-tiba pecah jadi dua golongan-golongan. Jadi dua komunitas, dua koloni nanti dalam satu grup, Bu. Nanti serang-serangan tuh di dalam. Udah nggak nyaman tuh grup begitu, Bu. Ya. Jadi 5 komunitas, Pak. Ya nanti kan jadi tadinya bikin grup buat silaturahim malah jadi Iya. jadi musuhan gitu. Nah, jangan sampai gitu. Mending dari awal aja jelas-jelasan gitu. Ini grup buat apa dibikin nih gitu kan. Ya ini mah buat kangen-kangenan lah, cerita masa lalu. Cerita zaman SMA, ya nggak apa-apa, itu aja ceritanya, jangan masuk yang lain gitu. Ya tiba-tiba Bu Popi ngirim artikel ceramah. Kan tidak semua orang setuju dengan ceramah itu. Iya. Pro kontra gitu. Akhirnya jadi saling serang lagi, kampret sama cebong. Sama apa? Kadrun. Repot lah. Cebong. Nggak beres-beres, jadi nggak beres-beres kan ujungnya, Bu. Iya. Gitu. Kalau kelompok ini kan memang kelompok yang memang udah tekun belajar, jadi kalaupun nggak ada bodornya tetap aja belajar kan? Tetap aja bodor. Ya mohon maaf kalau saya nggak bisa bodor, Bu ya. Ya bikin ngantuk. Ya kan judulnya bukan stand up komedi itu. Iya, kalau komedo sih nggak apa-apa. Komodo. Komedi, komodo beda ya. Yang beda vokal tuh. Baik Bapak Ibu, kita baru sampai di surat yang ke berapa? Ke-8 ya. Nanti masuk An-Naml baru masuk. An-Naml kan belum. Ini kan sampai 53 panjang. Kisah soleh di surat An-Naml. Baik, masih ada waktu. Udah lewat jam 4, ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Nggak ada pertanyaan. Gitu, tutup udah dulu. Auzubillah minasyaitonirrajim. Tutup dulu. Iya, biar mau bercanda nggak apa-apa. Ya. Alhamdulillahir. Mas Indra udah